طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الداعي إلى بابه الموافق من يشاء لصوابه أنعم بإنزال كتابه يشتمل على محكم ومتشابه فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه وأما الراسخون في العلم يقولون آمنا به أحمده على الهدى وتيسير أسبابه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أرجو بها النجاة من عقابه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أكمل الناس عملا في ذهابه وإيابه. Anak-anakku sekalian, para santriwan santriwati di Pondok Pesantren Sabilur Rasyad Soreang Kabupaten Bandung yang Allah muliakan, juga para jamaah, para asatidzah dan para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah serta para pemirsa baik TV ataupun media sosial dimanapun Anda berada. Kita sudah memasuki hampir pertengahan bulan Ramadan. Ramadan itu memiliki kaitan erat dengan Al-Quran. Kenapa saum diwajibkan di bulan Ramadan, tidak di bulan Syawal, Dzulhijjah, Muharram, atau di bulan-bulan haram? Ramadan bukanlah bulan haram. Ramadan bulan biasa. Bulan haram hanya ada 4, 3 berurutan, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Yang satu terpisah, yaitu Rajab. Ramadan tidaklah termasuk bulan haram. Tapi Ramadan spesial, utama, sehingga saking spesialnya saum ini diwajibkan di bulan Ramadan. Apa alasannya? Karena di bulan Ramadanlah Al-Quran diturunkan. Allah menyatakan, Syahrul Ramadhan alladhi unzila fihi al-Quran hudal linnas wa bayyinati minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum. Bulan Ramadanlah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan rinci tentang petunjuk tersebut, dan juga sebagai Al-Furqan. Maka ini disebut litaqib karena Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Faman syahida minkum syahra, siapa yang menyaksikan datangnya bulan Ramadan ini, falyasumhu, hendaklah dia saum di dalamnya. Jadi kenapa saum diwajibkan di bulan Ramadan? Karena di bulan Ramadan inilah Al-Quran diturunkan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menyatakan Al-Quran diturunkan 2 kali. Pertama sekaligus 30 juz. Dari mana? Dari Sidratul Muntaha ke Baitul Izzah di langit dunia. Kapan itu terjadi? Pada malam Lailatul Qadar.
Allah menyatakan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Maksudnya sekaligus 30 juz dari Sidratul Muntaha ke langit dunia. Ini yang pertama. Fase kedua, turun dari langit dunia kepada Nabi SAW secara berangsur-angsur selama lebih dari 22 tahun, hampir 23 tahun. Tepatnya 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Dan pertama kali diturunkan di Gua Hira. Surah apa? Ada yang tahu surah apa? Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kapan itu diturunkan? Di 17 Ramadan. Dari mana para ulama mengambil dalil bahwa pertama kali Quran diturunkan 17 Ramadan? Salah satunya dari ayat yang terdapat dalam surah Al-Fat ayat yang ke-40. Kata Allah, in kuntum amantum billah wa ma anzalna ala abdina yaumal furqani yaumal taqal jam'an. Kalau kalian beriman kepada Allah dan kepada Al-Quran yang telah kami turunkan kepada hamba kami pada hari Al-Furqan, yaitu hari berjumpanya dua pasukan, pasukan Badar dengan pasukan kaum muslimin. Kapan itu terjadi? 17 Ramadan. Dari sinilah para ulama yang berpendapat bahwa Al-Quran turun pertama kali 17 Ramadan berdalil dengan ayat ini. Pendapat lain banyak selain 17 Ramadan. Tapi yang jelas Quran itu turun di bulan Ramadan. Maka tidak bisa dipisahkan keterkaitan antara Ramadan dengan Al-Quran. Karena itulah maka ibadah saum di bulan Ramadan tidak bisa dipisahkan dengan ibadah dalam bentuk membaca Al-Quranul Karim. Makanya sering dikait-kaitkan. Sebagaimana salah satu hadis Nabi SAW, inna siyama wal Qur'an yashfa'anil abdi yaumal qiyamah. Sesungguhnya saum dan Al-Quran, maksudnya saum dan bacaan Al-Quran, akan menjadi syafaat bagi seorang hamba pada hari kiamat. Qala siyam, telah berkata saum. Maksud saum telah berkata, yakni thawabu amalis siyam. Pahala dari amalan saum, bukan saumnya. Karena saumnya merupakan perbuatan. Dari perbuatan saum ini lahir pahala. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kullu thawabi a'mal ibni Adam mujassimatun yaumal qiyamah. Semua pahala amal-amal Bani Adam itu akan berwujud pada hari kiamat. Terus wujud pahala inilah yang ditimbang. Apa bentuknya? Jangan ditanya. Nggak tahu, nggak ada penjelasan apa bentuknya. Cuma ini pahala bisa bicara.
Qala siyam, berkata siyam, saum. Maksudnya qala thawabu amalis siyam. Telah berkata pahala dari amalan saum. Rabbi mana'tuhu anit ta'am wasyarab wasyahwat fasyafi'ni fihi. Ya Allah, aku telah menghalangi orang ini dari makan, minum, syahwat. Jadikan aku syafaat bagi orang ini. Wa qala al-Qur'an, berkata Al-Qur'an. Yang dimaksud Al-Quran di sini bukan Quran yang berkata, tapi kata Imam At-Tirmidzi, qala thawabu qiraatihi. Telah berkata pahala dari bacaan Al-Quran. Bukan Qurannya yang bicara. Karena Quran itu mah kalamullah. Apa yang dikatakan oleh pahala baca Quran? Rabbi. Ya Rabbku, maknanya ya Khaliqi, wahai penciptaku. Kalau pahala makhluk ciptaan Allah. Kalau Quran bukan makhluk. Quran itu kalamullah. Dan kalamullah salah satu di antara sifat Allah, dan sifat Allah bukanlah makhluk. Sama dengan zat Allah Azza wa Jalla. Makanya boleh kita berlindung kepada sifat-sifat Allah, berlindung kepada Al-Quran. Sebagaimana hadis, kalau kita melewati satu tempat angker, terus berkata, a'udzu bi kalimatillahit tamati min syarri ma khalaq. Hadis itu sahih riwayat Imam Muslim. Aku berlindung kepada kalimat-kalimat Allah. Kalimat Allah itu salah satu sifat Allah. Al-Quran itu bukan makhluk, tapi sifat Allah. Ya. Berkata qala Al-Quran, maknanya adalah qala thawabu qiraatihi. Rabbi mana'tuhu anin naum ana al-lail wa atrafan nahar fasyafi'ni fihi. Ya Allah, aku telah menghalangi orang ini dari tidur siang ataupun malam karena baca Quran terus. Jadikan aku sebagai syafaat. Fayashfa'an, maka dua-duanya menjadi syafaat. Karena itulah kalau digabung saum dengan baca Al-Quran, luar biasa. Makanya Nabi SAW menyatakan, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabihi. Baca Quran olehmu, karena sungguhnya Al-Quran itu datang pada hari kiamat sebagai syafaat bagi para pembacanya. Makanya isi sebanyak mungkin waktu saum yang kita sedang amalkan di bulan Ramadan dengan banyak-banyak membaca Al-Quran. Ini sebuah ayat yang terdapat dalam surah Fatir ayat 29 dan 30. Allah Azza wa Jalla menjelaskan keutamaan baca Al-Quran. Kata Allah, innal ladzina yatluna kitab Allah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yaziduhum min fadlih innahu ghafurun syakur. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah dan menegakkan sholat dan menginfakkan sebagian dari apa yang kami rizkikan kepada mereka, baik sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan. Infak lebih bagus sembunyi-sembunyi, nggak ada orang tahu. Tapi boleh terang-terangan di hadapan orang lain, asal menjaga keikhlasan. Apalagi motivasinya bagus. Kenapa kita infak terang-terangan? Agar orang melihat, agar mereka termotivasi juga infak.
Sesungguhnya orang-orang yang baca kitab Allah, menegakkan salat, menginfakkan sebagian harta yang kami rizkikan kepada mereka, baik sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan pernah rugi. Pasti untung. Siapa yang baca Quran pasti untung, nggak ada ruginya. Siapa yang menegakkan sholat pasti untung, nggak ada ruginya. Siapa yang menginfakkan sebagian harta pasti untung, nggak ada ruginya. Lalu Allah menyatakan liwafiyahum ujurahum, Allah akan sempurnakan bagi mereka pahala mereka, wa yazidahum min fadlih, Allah akan tambah karunia-Nya, rizkinya itu akan tambah banyak. Siapa yang infak, rizkinya dijamin tambah banyak. Innahu ghafurun syakur, karena Allah Maha Pengampun dan Maha berterima kasih. Makna syakur, berterima kasih dalam bentuk memberi balasan yang berlipat. Ini mengisyaratkan orang yang infak dan sedekah, pertama menggugurkan dosa, makanya diakhiri dengan innallaha ghafurun, Maha Pengampun, mengampuni orang-orang yang infak sedekah, orang yang salat, orang yang baca Al-Quran. Syakur, dan Allah Maha membalas, akan dilipat gandakan apa yang mereka infakkan tersebut. Berkata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah dalam kitab Tafsiru Kalimir Rahman, dalam kitab tafsir beliau, dalam ayat ini membaca Quran didahulukan daripada menegakkan sholat dan menunaikan zakat dan infak. Padahal menegakkan sholat itu rukun Islam, zakat juga rukun Islam. Baca Al-Quran bukan rukun Islam. Tapi dalam ayat ini didahulukan innalladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah. Sesungguhnya orang baca Al-Quran, menegakkan sholat, menunaikan zakat atau infak, ini didahulukan baca Quran, menunjukkan sangat utama, sehingga didahulukan daripada salat dan membaca dan menginfakkan harta. Karena itulah maka membaca Al-Quran merupakan ibadah yang super agung, yang keagungannya itu luar biasa, memberi dampak teraihnya kemuliaan kepada orang-orang yang membacanya. Maka bacalah Al-Quran sesering mungkin, terlebih di bulan Ramadan. Membaca Al-Quran ada dua jenis. Pertama disebut tilawah lafziyah. Kedua disebut tilawah hukmiyah. Apa itu tilawah lafziyah dan apa itu tilawah hukmiyah? Kita akan bahas satu-satu, dimulai dari tilawah lafziyah dulu. Yang dimaksud dengan tilawah lafziyah adalah membaca Al-Quran dengan cara dilafadzkan. Membaca Al-Quran ada gerakan mulut, gerakan lisan, jangan balem, jangan mingkem terus di hati, gitu, nggak boleh. Karena apa? Karena baca Al-Quran, zikir, berdoa itu amalan lisan, bukan sekedar amalan hati. Tapi hati harus menghayati. Kalau amalan lisan harus ada gerakan lisan. Maka kita tidak boleh berzikir atau membaca Al-Quran atau berdoa dengan mulut tertutup, hanya dalam hati gini aja, gitu. Dalam hatinya dia ngomong berdoa atau berzikir, nggak boleh. Harus ada gerakan lisan. Apalagi dalam sholat.
Nggak boleh dalam salat mingkem. Umpamanya takut, dalam hati Allahu Akbar, tapi ininya mingkem. Terus baca iftitah, baca Fatihah dengan tidak menggerakkan lisan. Balem begini dalam hati, nggak boleh, nggak sah. Karena zikir, bacaan itu amalan lisan. Dalilnya adalah Al-Quran. Coba kalian tebak ini. Surah Al-Asr atau surah Al-Kafirun atau surah Al-Ikhlas nih. Allah menyatakan, La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi. Surah apa? Al-Qiyamah. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Dulu ketika malaikat Jibril turun membacakan wahyu kepada Nabi SAW, belum selesai dibacakan, Nabi langsung menggerakkan lisannya mengikuti. Padahal belum selesai. Ditegur oleh Allah, kata Allah, La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Jangan dulu kamu gerakan lisanmu karena terburu-buru untuk membacanya. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Tanggungan kami mengumpulkan wahyu ini dalam hatimu dan membacanya. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Kalau kami selesai membacakannya, baru kami ikuti bacaannya. Jadi Nabi ditegur itu bukan karena menggerakkan lisan, tapi karena terlalu terburu-buru, belum selesai sudah digerakkan. Maka yang namanya qiraah harus ada gerakan lisan. Jangan dulu digerakkan nih sebelum selesai. Setelah selesai baru gerakan lisanmu untuk mengikuti bacaan tadi. Dijamin langsung hafal dalam hati Nabi SAW. Karena itulah maka yang namanya membaca harus ada gerakan lisan. Jangan mingkem. Dan banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan keutamaan membaca Al-Quran. Hanya sekedar membaca, melafadzkan huruf-hurufnya, itu sudah dapat pahala, dapat ampunan, walaupun tidak faham artinya. Jangan sampai ada yang mengatakan, kalau baca Quran nggak faham artinya mah percuma. Nggak boleh, nggak percuma. Melafadzkan saja itu sudah dapat pahala. Sebagaimana banyak hadis, di antara hadis sahih riwayat Bukhari Muslim dari Utsman bin Affan radhiyallahu an. Berkata Nabi SAW, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalianlah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Baru belajar, belum faham, mungkin belum bisa bacanya. Baru belajar, itu sudah pahala, sudah ampunan, dan oleh Rasul SAW dikatakan sebaik-baik manusia yang mengajarkan Quran, yang belajar Al-Quran. Kalau yang sudah pinter, sudah mahir, oh kemuliaannya lebih besar lagi. Berkata Rasul SAW dalam hadis yang diterima dari Aisyah radhiyallahu anha, juga sahih riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, al-mahiru bil Quran ma'as-safaratil kiramil bararah walladhi yaqra'ul Quran wa yatata'u fihi wa huwa 'alai syaq lahu ajran. Orang yang mahir membaca Al-Quran akan disatu golongankan dengan safaroh. Safaroh itu para malaikat. Makna safaroh adalah duta. Tahu duta besar apa bahasa Arabnya? Safir. Kedutaan apa bahasa Arabnya? Safaroh. Duta itu
perwakilan negara kita di negara lain. Kalau presiden di negara kita mau menyampaikan pesan ke negara lain, itu melalui dubesnya, perwakilan yang menyampaikan pesan dari kepala negaranya. Malaikat disebut safar karena menjadi duta antara Allah dengan kita, penyampai risalah Allah kepada kita. Makanya salah satu sebutan bagi para malaikat adalah safar. Bi'aidi safar, kiramim bararah. Nah, safaroh disifati dengan kiram dan bararah, ini para malaikat yang mulia. Kiram, semua malaikat itu kiram. Kiram itu amat sangat mulia karena keutamaan dari amal-amalnya yang tidak bisa diikuti oleh manusia. Dan bararah, bararah itu super baik ke orang. Orang nggak punya jasa apa-apa kepada malaikat, nggak punya kebaikan apa-apa kepada para malaikat. Baiknya malaikat ke kita luar biasa. Walladzina yahmilunal arsy, para malaikat yang memikul arsy beserta malaikat wa man haulaha, malaikat yang ada di sekitarnya itu mendoakan orang-orang yang beriman dan beramal soleh agar diampuni dosanya, agar diselamatkan dari api neraka, agar dimasukkan ke dalam surga. Itu setiap saat malaikat itu mendoakan kita. Terus kalau umpamanya setiap hari Jumat, malaikat itu berdoa. Apa doanya? Ketika umpamanya ada orang yang tidak hadir Jumatan, biasanya hadir ke absen tuh, karena setiap pintu hari Jumat malaikat ada mencatat setiap orang yang datang kan. Pas suatu saat orang nggak datang ke masjid, apa yang dilakukan oleh malaikat? Ya Allah, apabila dia sakit sembuhkan. Ya Allah, apabila dia miskin, karena miskin mungkin saja tidak punya pakaian, cukupkan. Ya Allah, kalau dia sesat, beri hidayah. Umpamanya kalau nggak Jumatan itu males, nggak ada alasan. Males, ngantuk, suka nyindir khotibnya, males Jumatan. Sesat enggak? Sesat. Ya Allah, kalau dia tidak hadir itu karena sesat, berikan hidayah. Bagus enggak tuh? Baik, luar biasa. Jadi malaikat safaroh kiram bararah itu malaikat yang super mulia. Orang yang mahir ketika membaca Al-Quran. Sudah lancar, tajwid makhrajnya juga sudah benar, akan disatu golongan kan bersama para malaikat suci, mulia, dan amat sangat baik. Ini keutamaan bagi orang-orang yang pandai membaca Al-Quran. Dan orang-orang yang baca Al-Quran tapi masih dalam taraf belajar. Dia itu terbata-bata. Dia ini Arab-ab, Erep-ep. Dia ini tita tarajong, tersandung-sandung. Maklum masih dalam taraf belajar. Sama dengan anak lelengkah halu. Lelengkah halu itu anak kecil yang baru mau belajar berjalan usia 8-9 bulan. Apa yang dialami oleh anak itu? Berdirinya kurang seimbang, goyang ya. Selangkah dua langkah, bruk jatuh, berdiri lagi. Sekarang 4 langkah jatuh, 5 langkah jatuh, kan gitu. Berat bagi dia dalam taraf belajar. Nah, membaca Al-Quran atau semuanya begitu. Kalian pernah belajar sepeda? Gimana awal belajar? Nabrak, jatuh, terus si pedalnya itu jedak ke lutut, tulang kering. Sakit nggak? Sakit. Pernah ngalamin gitu?
Semuanya pernah trial and error, mencoba gagal, terus begitu. Belajar motor gitu juga, nabrak, terguling gitu ya, macam-macam. Termasuk belajar mobil, nyenggol kayak gitu ya, masuk got segala macam, itu selalu. Termasuk membaca Al-Quran. Nggak begitu belajar, langsung bisa, nggak bisa. Ya tahu, dia terbata-bata. Dia tersandung-sandung. Wa huwa alai syak, dia merasa berat. Dia sendiri jengkel dengan dirinya. Aduh, salah lagi kan gitu ya. Semua orang pernah begitu. Maka orang ini yang terbata-bata dan pasti banyak salahnya, punya dua pahala. Pertama, pahala dari bacaannya. Kedua, pahala dari penderitaan dalam taraf belajar. Kalau dapat pahala dari proses belajar, maka jangan takut dosa walaupun salah selama dalam taraf belajar. Saya mah takut dosa, belajarnya kan masih belum bisa, salah lagi dosa. Enggak dosa, dimaklumi. Kesalahannya dimaafkan. Penderitaan yang dia alami karena beratnya proses belajar dipahalai oleh Allah dan menggugurkan dosa-dosanya. Lalu Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Bukhari Muslim dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an, menggambarkan keutamaan orang mukmin yang selalu membaca Al-Quran. Kata beliau, "Mathalul mu'minil ladzi yaqra'ul Qur'an mathalul utrujah, rihuha thayyibun wa ta'muha thayyib. Wa mathalul mu'minil ladzi la yaqra'ul Qur'an kamathalir tamrah la riha laha wa ta'muha hulwun." Perumpamaan orang mukmin yang pandai membaca Al-Quran. Lalu dia baca, dia praktekkan. Itu seperti buah utrujah. Pernah nyoba buat buah utrujah? Utrujah, pernah ada? Buah utrujah itu mirip-mirip buah jeruk. Cuma bedanya jeruk di kita tidak wangi. Buah jeruk yang manis seperti jeruk Medan yang matang tua, itu manis. Tapi tidak begitu wangi. Kalau utrujah, manisnya mirip-mirip jeruk, tapi wangi. Orang mukmin yang membaca Al-Quran seperti buah utrujah. Wanginya, aromanya enak dan rasanya juga enak, manis. Ada nggak nama buah di kita yang aromanya harum, rasanya manis? Apa? Durian, bagi yang suka seperti saya. Dan tidak semua durian enak. Harus simontong, harus masmur, harus musangking, harus blackton gitu yang duri hitam. Nah, dan matang tua, jadi ngiler. Aromanya enak bagi yang suka, bagi yang nggak suka bisa muntah tuh. Pernah suatu saat di waktu saya masih kuliah, saya pernah kuliah di sekolah Arab, gurunya orang Arab, baca hadis ini. Beliau menyatakan orang mukmin yang baca Quran itu seperti buah utrujah, wanginya enak, rasanya juga enak. Dia bertanya, hal indakum misla hadhil fawakih, kata dia. Apakah di kalian ini, di negeri kalian ada nggak buah seperti ini? Aromanya harum, rasanya manis. Ada. Ada durian. Durian. Abu Syauka. Abu Syauka itu durian. Jadi duri-duri. Dia kerung, mungkin nggak, belum melihat. Kaif syakluh, kata dia. Bagaimana bentuknya? Oh, bentuknya sebesar narjil. Narjil itu kelapa.
tapi ada duri-durinya. Apa dia bilang? Na'udzubillah, hadza ta'amu ahlin nar. Kata dia. Ma yusama bizakum. Itu makanan ahli neraka, namanya zakum. Kan zakum berduri ya, sebesar seperti kepala setan terus berduri. Belum tahu dia rasanya ya. Jadi orang mukmin yang baca Al-Quran diumpamakan buah utrujah. Wanginya luar biasa. Dan rasanya enaknya lekit sampai ke hati. Mantong begitu tuh. Dan perumpamaan orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran seperti buah kurma. Tidak ada aromanya, kalian tahu kurma? Kok diam, tahu kurma? Pernah nyoba? Pernah apa sering? Sering. Ada aromanya? Tidak ada. La rihalaha. Sok ambean. Bau apa? Bau kurma. Tapi rasanya manis. Lumayan daripada lumanyun. Lalu Nabi SAW menggambarkan pahala dari membaca Al-Quran. Pahalanya itu dihitung per huruf, bukan per ayat, apalagi per juz. Kata Nabi SAW dalam hadis yang diterima dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amthaliha la aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun lam harfun mim harfun. Siapa orang yang membaca satu huruf saja dari kitab Allah, dia dikasih satu pahala. Dan setiap satu pahala dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. 10 pahala yang satu huruf tuh. Aku tidak berkata alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Alif lam mim itu sudah 30 pahala. Bismillahirrahmanirrahim itu sudah 190 pahala. Ada berapa huruf Bismillahirrahmanirrahim? 19. Itu sudah 190 pahala. Belum kita baca ayatnya. Sebesar apa pahalanya? Dijelaskan dalam salah satu hadis yang sahih riwayat Imam Muslim dari Uqbah bin Amir radhiyallahu an, berkata Nabi SAW, afala yaghdu ahadukum ilal masjid fayata'allamu aw yaqra'u ayatain min kitabillahi azza wa jalla khairun lahu min naqatain wa thalathun khairun lahu min thalathin wa arba'un khairun lahu min arba'in wa min a'dadihinna minal ibil. Tuh lihat. Kenapa apabila salah seorang di antara kalian pergi ke masjid lalu belajar Quran atau membaca 2 ayat dari kitab Allah, 2 ayat itu lebih baik dibanding 2 unta. Kalau membaca 3 ayat lebih baik dibanding 3 ekor unta. 4 ayat lebih baik daripada 4 ekor unta. Dan lebih banyak ayat lebih baik daripada sejumlah ayat itu dari unta. Maknanya pahala membaca 1 ayat lebih baik daripada berkorban dengan 1 unta. Korban dengan 1 unta itu pahalanya gede loh. Membaca 1 ayat saja dari Al-Quran itu lebih besar pahalanya daripada berkorban dengan unta. Sekali baca 100 ayat itu lebih besar daripada pahala berkorban dengan 100 ekor unta. Bayangkan. Jangan sepelekan pahala dari membaca ayat Al-Quran. Pahalanya gede. 1 ayat, 1 huruf
dihitungnya per huruf 1 pahala dan dilipat gandakan 10 kali lipat. Dan 1 pahalanya itu ternyata lebih utama daripada berkurban dengan seekor unta. Bayangkan gedenya. Itu pertama tuh dari segi pahala. Kedua, selama kita membaca Al-Quran ada hal lain yang akan Allah berikan kepada kita. Apa itu? Para malaikat turun ikut mendengarkan bacaan Quran kita. Rahmat dicurahkan, sakinah diturunkan. Allah memuji, menyebut nama orang ini di hadapan para malaikat yang ada di sekeliling arasy. Sebagaimana sebuah hadis sahih riwayat Imam Muslim, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatsluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaika wa dzakarahumullahu fi man indah. Tidaklah satu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah di masjid umpamanya. Terus mereka membaca kitab Allah. Dibaca tuh Al-Quran. Dipelajari isinya antar mereka. Kecuali tidaklah satu kaum beramal seperti itu, baca Quran di suatu masjid, kecuali akan turun sakinah, ketentraman jiwa, dicurahkan rahmat kepada mereka, dikerumuni oleh para malaikat, dan Allah menyebut-nyebut nama mereka, memuji mereka di hadapan malaikat yang ada di sekitarnya. Nah, selama kita baca Quran begitu tuh, turun malaikat, tercurah rahmat, turun sakinah, tentram jiwa kita. Selama kita baca Al-Quran, nama kita oleh Allah disebut di hadapan para malaikat. Ini menunjukkan agungnya membaca Al-Quranul Karim, terlebih di bulan Ramadan. Karena itu jangan abaikan membaca Al-Quran walaupun kita tidak faham maknanya. Itu saja sudah luar biasa. Terlebih kalau kita faham maknanya, mengerti juga tafsirnya. Terlebih apabila diamalkan bareng-bareng, diajarkan, didakwahkan lagi kepada orang lain. Oh, luar biasa. Orang ini akan Allah muliakan karena orang ini memuliakan Al-Quran dengan cara yang Allah ridhai. Bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, innallaha yarfa'u qauman bihadzal kitab wa yadha'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah akan memuliakan satu kaum karena kitab Al-Quran ini. Quran ini dimuliakan oleh kaum itu dengan cara dibaca, difahami, dihafalkan, diamalkan, dimurojaah, terus diajarkan, didakwahkan dan dibela. Wah, Allah akan muliakan. Walaupun belum paham artinya, walaupun asal hafal iya, asal baca iya, asal bacanya benar. Kalau masih belajar nggak apa-apa, belum benar, asal terus berusaha. Kalau sudah bisa terus, walaupun nggak paham iya, hafalkan nggak masalah. Jangan sampai apa kata orang, ada orang zaman Kiwari menyatakan sekarang ini nggak dipandang perlu menghafalkan Quran, kurang manfaatnya. Ada yang ngomong begitu? Ada. Kenapa? Karena dia orientasinya dunia. Kalau hafal Quran nggak menghasilkan uang, nggak menghasilkan pangkat jabatan, ya bagi orang seperti ini merasa nggak perlu. Tapi kalau kita motivasinya agama, motivasinya ukhrawi, maka membaca, menghafalkan Quran luar biasa dampaknya bagi jiwa, bagi lingkungan, bagi lahir, bagi batin, bagi dunia, bagi akhirat. Siapa yang memuliakan Al-Quran, Allah akan muliakan dia dunia sampai ke akhirat.
Makanya kalau ada orang yang menyatakan sekarang ini nggak ada perlunya menghafalkan Quran. Iya, kalau kamu motivasinya dunia, nggak akan dapat apa-apa. Jangankan baca Quran, sholat kalau niatnya dunia nggak dapat apa-apa. Semua amalan, haji kek, infak, sedekah, zakat, saum, kalau motivasinya dunia nggak akan dapat apa-apa. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha wa fi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sanau fiha wa batilu ma kanu ya'malun. Siapa orang yang mengamalkan amalan akhirat, ibadah, tapi menginginkan dunia dan kemewahannya, kami akan berikan. Kadang diberikan, kadang tidak, sedikit pun tidak dirugikan. Tapi mereka lah orang-orang yang tidak akan memperoleh apa-apa di akhirat kecuali neraka. Jadi semua amalan akhirat, amal ibadah, tapi diniatkan untuk dunia, iya. Tapi kalau amalan akhirat diniatkan untuk akhirat, kita ingin pahala, kita ingin ampunan, kita ingin ridho Allah, ingin rahmat Allah, ingin segala yang ada di sisi Allah, kita niatkan untuk itu, Allah akan muliakan dunia sampai ke akhirat nanti. Inilah yang dimaksud innallaha yarfa'u qauman bihadzal kitab. Sungguhnya Allah akan mengangkat keutamaan derajat suatu kaum karena kitab Al-Quran, dan Allah menghinakan kaum lain karena dia menghinakan Al-Quran. Siapa yang memuliakan Al-Quran, memperlakukan Al-Quran secara mulia, dijamin dia mulia. Sampai ada syekh ketika ditanya apa bukti-bukti kemuliaan Al-Quran, beliau menyatakan semua yang berkaitan dengan Al-Quran pasti mulia. Lalu beliau memberikan contoh. Kata beliau, siapa malaikat yang paling mulia? Malaikat Jibril. Kenapa? Karena beliau membawa Al-Quran dari Allah kepada Nabi SAW. Beliau hamilul Quran, beliau pembawa Al-Quran. Karena itulah maka beliau itu malaikat yang paling mulia. Di antara para nabi, siapa nabi yang paling mulia? Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Beliau diberi Quran, nabi yang lain tidak. Di kalangan umatnya yang paling mulia siapa? Umat Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena diberikan Al-Quran. Allah menyatakan, "Tsumma awrathnal kitaba alladzina istafaina min ibadina." Kemudian kami wariskan Al-Quran ini kepada hamba-hamba pilihan kami. Siapa yang menerima warisan Al-Quran dari Allah? Kaum muslimin, itu hamba pilihan. Coba bulan yang paling apa, bulan yang paling utama di antara 12 bulan? Ramadan. Kenapa? Sebab di dalamnya diturunkan Al-Quran. Terus di dalam bulan Ramadan malam apa yang paling mulia? Lailatul Qadar. Kenapa sebabnya? Sebab di malam Lailatul Qadar itulah diturunkan Al-Quran. Manusia, siapa manusia yang terbaik? Yang mengajarkan Quran dan belajar Al-Quran. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Lihat, semua hal baik waktu seperti Ramadan, seperti Lailatul Qadar, ya, ataupun orang seperti Nabi Muhammad SAW, seperti kaum muslimin, terus orang yang mengajar dan belajar Al-Quran, ataupun malaikat seperti malaikat Jibril, itu semua menjadi sangat mulia karena berkaitan langsung dengan kemuliaan Al-Quranul Karim. Maka siapa yang ingin mulia, akrablah dengan Quran. Perlakukan Al-Quran dengan 7 perlakuan seperti yang pernah saya jelaskan di sini. Apa saja? Pertama, yakini Quran ini benar wahyu dari Allah.
Kedua, baca sesering yang kita bisa. Ketiga, hafalkan semampu kita. Keempat, fahami dengan pemahaman yang benar dari sumbernya, yaitu para ulama ahli tafsir. Kelimanya, amalkan dalam kehidupan keseharian kita. Keenamnya, ajarkan, dakwahkan kepada orang lain. Ketujuhnya, bela Al-Quran ini apabila ada orang-orang yang akan menghinakan atau memalsukannya. Ini 7 perlakuan kita kepada Quran. Siapa yang memperlakukan Quran dengan 7 cara ini, berarti dia memuliakan Al-Quran, dia akan dijamin akan dimuliakan oleh Allah. Coba sebutkan satu lagi ya. 7 perlakuan kita kepada Al-Quran. Pertama apa? Diyakini kebenarannya. Ini wahyu Allah, bukan buah fikir dari Nabi kita Muhammad SAW. Ini wahyu Allah. Kedua, baca. 3, hafalkan. 4, fahami artinya. 5, amalkan. 6, ajarkan. 7, bela ya. Nah, 7. Dari 7 ini kita sudah berapa poin tuh yang kita amalkan? Sudah meyakini? Sudah baca? Sudah menghafal? Sedang. Sudah hafal semua? Tapi berusaha terus. Saya doakan semoga yang ada di sini hufad semua. Mutqin lagi. Terus yang keempatnya di apa? Difahami. Sudah faham? Sedang belajar juga tafsir. Kelima, apa? Diamalkan. Sudah? Sebagian. Keenam, diajarkan. Sudah? Belum masanya. Nanti kalau sudah lulus atau nanti kalian libur pulang, ajarkan ke adik, ke tetangga apa yang kalian dapat di sini. Yang ketujuh, dibela. Kalau ada orang yang menghinakannya atau memalsukannya dan seterusnya, kita bela kemuliaan Al-Quran ini ya. Nah, kalau saum yang kita lakukan diisi dengan banyak interaksi dengan Al-Quran, baik membacanya, menghafalkannya, memurojaahnya, menambah hafalan, terus memahami isinya, belajar tafsirnya dan seterusnya, Masya Allah. Qurannya, bacaan Qurannya akan menjadi syafaat, saumnya menjadi syafaat, dan dua-duanya baik saum maupun Al-Quran itu bisa membersihkan kita dari dosa-dosa dan menghias kita dengan pahala. Setiap kita baca Quran, kita gugur dosa-dosa, dan saumnya menggugurkan dosa, bersih. Andai dosa ini berwujud dan terlihat, kita bisa melihat dosa ini berguguran terus setiap detiknya dengan saum yang kita lakukan, dengan bacaan Quran yang kita lakukan. Nah, akhirnya bersih. Selain membersihkan dosa, mengundang pahala. Selain menghasilkan pahala dan membersihkan dosa, mengundang rahmat Allah, ridha Allah, para malaikat dan seterusnya tuh. Luar biasa ya. Bila kita gabung saum dengan Al-Quran, akan menjadikan kita terangkat kemuliaan melebihi daripada sebelumnya, dunia sampai di akhirat nanti. Inilah yang disebut dengan tilawah lafziyah. Ini yang pertama. Kedua, tilawah hukmiyah. Apa itu tilawah hukmiyah? Nanti kita jelaskan lain kali. Sekarang sudah hampir 5:30. Tinggal 13 menit lagi waktu yang kita miliki. Kita sisakan untuk tanya jawab saja. Semoga Allah mempertemukan kita kembali di masa yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wassalam. Silakan.
Alhamdulillah kita sudah mendengarkan materi yang berharga dari Ustadz Abu Haidar As-Sundawi hafizallahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi ilmu beliau, memberikan kesehatan kepada beliau dan kita bisa mendapatkan manfaat dari materi-materi yang beliau sampaikan. Baik, hadirin, mari kita manfaatkan waktu yang tersisa untuk tanya jawab. Untuk yang mau bertanya, yang ikhwan bisa mengacungkan tangan, sedangkan untuk akhwat bisa bertanya melalui menuliskan di selembar kertas dan nanti menyampaikannya kepada panitia. Ini ada pertanyaan yang pertama, Ustaz, dari akhwat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, mohon nasihatnya untuk kami santri penghafal Al-Quran tetapi masih membuli atau menyakiti teman. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Ya wa jazakillahu khairan wa fiki barakallah. Ini bukan pertanyaan, tapi laporan, curhat. Dan ini perlu perhatian dari para pengurus. Masih ada pembulian, nggak boleh ditolerir. Pertama, pembulian merusak citra, mencoreng citra nama baik pondok pesantren. Yang kedua, ini penghalang hidayah. Hidayah bagi dia, hidayah bagi orang lain. Anak-anak, orang tua ketika tahu di pondok pesantren ada bully-bulian, jadi nggak mau menyekolahkan anaknya ke pondok pesantren. Coba lihat video saya ketika ada pertanyaan bagaimana anak mengalami banyak masalah di pondok pesantren, bagaimana sikap orang tua. Saya jawab, biarkan mereka berproses, meraup pengalaman dari semua penderitaan selama mondok. Mungkin ada clash dengan temannya, termasuk ada bulian. Supportlah terus, karena itu akan mematangkan, menguatkan mental, memberikan banyak pengalaman yang mereka butuhkan ketika mereka terjun ke masyarakat. Nah, di komennya itu banyak, ada yang bersyukur, ada yang melaporkan, wah anak saya mondok di sana dibully jadi kapok, nggak mau mondok pesantren lagi, lebih aman di sekolah umum. Di sekolah umum bulinya lebih dahsyat daripada di pondok pesantren. Karena itu di pondok pesantren wajib dihilangkan bully-bulian, geng-gengan, ada grup-grupan. Nggak boleh dibiarkan satu kota, Jakarta ngegeng, Bandung, Jawa, Sumatera ngegeng, lalu akhirnya bersaing secara tidak sehat. Nggak boleh berbaur. Ingat, Allah berfirman, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Jadi diciptakan laki perempuan, terus berbangsa-bangsa, bersuku-suku, beda warna kulit, beda bahasa, beda budaya, untuk saling mengenal, bukan saling bersaing, bukan saling bully-bulian. Siapa yang suku mana, bangsa mana yang lebih utama bukan ditentukan oleh suku dan bangsanya, tapi Allah menyatakan inna akramakum indallahi atqakum. Yang membuat seseorang mulia itu bukan sukunya, bukan bangsanya, warna kulitnya, tapi ketakwaannya. Ketakwaan ini akan teraplikasi dalam bentuk kemuliaan akhlak. Siapa yang takwa pasti akhlaknya mulia. Karena akhlak itu manifestasi nyata, perwujudan nyata dari iman. Coba lihat, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang iman kepada Allah di akhir, jaga mulut, bicaralah yang baik atau diam. Falyukrim jarahu, falyukrim
dhaifahu, muliakan tetangga, muliakan tamu, muliakan teman, muliakan semua. Ketika ada orang ya yang menyakiti, membuli dan seterusnya, imannya hilang. Kata Nabi SAW, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Ditanya, man ya Rasulullah, siapa ya Rasulullah? Dijawab, man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu, orang yang suka ganggu tetangga, ganggu teman, orang temannya tidak merasa aman dari gangguannya, baik lisannya ataupun perbuatannya, ya. Orang yang suka menyakiti, membuli, itu seburuk-buruk manusia. Kata Nabi SAW, beliau pernah berkata, ala ukhbirukum bi khairikum min syarrikum, mau enggak aku beritahukan kepada kalian orang terbaik dan terburuk di antara kalian. 3 kali itu nggak ada yang jawab. Setelah 3 kali baru ada, bala ya Rasulullah, akhbirna bi khairina wa syarrina, beritahukan kepada kami siapa yang terbaik dan terburuk di antara kami. Apa kata Nabi SAW? Beliau menyatakan, khairukum may ya'manu syarruhu, orang yang wa yurja khairuhu, orang yang kejahatannya dia merasa aman dari kejahatan orang itu, dan disebutkan kebaikannya selalu diharapkan. Kalau dekat orang ini, wah, pasti dapat kebaikan, dapat penghormatannya, kelemah lembutannya, traktirannya, kadang-kadang dijajanin atau ada nasihat. Pokoknya dekat dengan orang ini pasti diharapkan kebaikannya dan aman dari kejahatan. Orang ini nggak pernah ngomongnya nyelekit, nggak pernah membuli, nggak pernah jahat, zalim. Itu terbaik. Manusia yang baik adalah orang yang kebaikannya selalu diharapkan orang, kejahatannya merasa aman. Orang ini nggak pernah berbuat jahat. Sebaliknya, wasyarrukum man la yurja khairuhu wa la yu'manu syarruhu. Seburuk-buruk kalian, sejahat-jahat kalian adalah orang yang kebaikannya tidak pernah diharapkan, kejahatannya dia tidak pernah merasa aman. Kalau dekat dengan orang ini, siap-siap sakit hati, siap-siap menderita, siap-siap tersinggung, siap-siap emosi, dan jangan berharap ada kebaikan dari orang ini. Orang ini nggak pernah berbuat baik tapi selalu berbuat jahat. Lihat, jadi orang yang suka ngebuli orang lain, pertama dia seburuk-buruk manusia, itu pertama. Kedua, karena itu dosa, karena itu maksiat, karena itu wujud hilangnya iman, maka orang ini dijamin akan kesulitan ketika belajar, kesulitan ketika menghafal. Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ketika menafsirkan ayat ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayiatikum wa yaghfir lakum. Hai orang-orang yang beriman, kalau kamu bertakwa kepada Allah, Allah akan kasih furqan. Furqan itu ilmu. Maksudnya kalau kamu bertakwa, Allah akan memudahkan kalian untuk memahami ilmu, menghafalkan ilmu. Sebaliknya, mafhum mukhalafah, kalau kamu berdosa, Allah akan persulit kamu untuk memahami ilmu, untuk belajar ilmu. Dosa itu menghalangi hidayah, menghalangi ilmu, menyebabkan susah hafal. Imam Syafi'i memperoleh wejangan dari gurunya, lalu beliau abadikan dalam sebait syair, syakautu ila waqi su'a hifdhi wa akhbarani
wa akhbarani tarkil ma'asi wa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullah la yuhda lil asi. Aku curhat kepada Imam Waqi tentang buruknya hafalanku. Beliau memberi petunjuk agar aku meninggalkan maksiat, karena ilmu itu cahaya dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada ahli maksiat. Tukang buli ini ahli maksiat, Allah akan menghalangi dia dari ilmu. Maka semakin jahat ke orang, semakin susah menghafal, semakin susah memahami ilmu nanti, ya. Karena itu yang menjadi penghalang. Maka kalian para santriwan, santriwati yang selama ini petantang petenteng menjeger menjadi preman di lingkungan pesantren, ingat, kalian akan terhalang dari ilmu, terhalang dari hidayah, ya. Jauhkan diri kita dari itu agar Allah Azza wa Jalla memudahkan kita dalam memahami ilmu dan menghafalkan Al-Quran. Saya doakan kalian semuanya menjadi santri-santri hufaz semuanya, soleh, ahli ibadah, jauh dari dosa maksiat, bersatu padu ukhuwah Islamiyah dan bersaudara, serta saling menyayangi dengan sama kalian. Tak boleh ada buli-bulian, saling ejek, saling hina, merampas hak orang, berbuat jahat. Dan ingat, setan selalu menggoda kalian untuk begitu. Siapa yang tetap nyeleneh jahat, dengki, iri, menzalimi orang, membuli orang, tanggung jawab para pengurus ma'had di sini untuk menangani. Jangan biarkan, jangan ditolerir, jangan dianggap wajar lumrah adanya pembulian di pondok pesantren. Ya, kalian nih laki-laki jangan ada yang ngejeger ya di sini. Berbaur, wanita juga jangan mentang-mentang jagoan, orang tuanya pejabat, orang tuanya kaya, orang tuanya berpengaruh, lalu bersikap semena-mena ke kawannya. Makin tinggi kekayaan, jabatan, makin tawadhu dia, ya. Inilah tuntunan dan tuntutan dari ilmu. Satu lagi laki-laki terakhir. Nah, satu lagi pertanyaan, silakan Ananda Rapan untuk bertanya. Sebutkan nama dan kelasnya serta sampaikan pertanyaannya. Maju ke depan aja. Iya, sebutkan nama kelas. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Rafan, kelas 8B. Rapan. Rafan. Rafa. Rafan. Rafah. Rafan. Rafan. Apakah ada amalan-amalan yang dapat mendatangkan syafaat selain saum dan membaca Al-Quran? Adakah amalan agar kita dapat syafaat pada hari kiamat? Banyak. Sering-sering baca sholawat Nabi SAW. Berpegang teguh kepada sunnah beliau alaihissalam, jauhi perbuatan-perbuatan bid'ah dalam agama. Terus setiap azan dengarkan dan jawab. Setelah beres azan berdoa. Pertama sebelum berdoa sholawat, seperti sholawat dalam sholat, baru Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah wassalatul qaimah dan seterusnya, ya. Itu banyak. Tapi yang paling utama
pernah ditanyakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an. Dia bertanya, ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah. Wahai Rasulullah, siapa manusia yang paling berbahagia dengan memperoleh syafaatmu pada hari kiamat? Apa kata Nabi SAW? Aku sudah menduga tidak akan ada orang yang menanyakan ini pertama kali selain engkau, karena rakusnya engkau terhadap ilmu. Rakus ini baik apa buruk? Tergantung. Kalau kepada ilmu, kepada pahala, kepada kebaikan, itu bagus. Yang buruk rakus kepada dunia, rakus ke harta, jabatan, pangkat, popularitas, itu yang pasti buruk. Lalu beliau menyatakan, as'adun nas bi syafa'ati yaumal qiyamah. Manusia yang paling berbahagia dengan syafaatku pada hari kiamat adalah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Siapa yang mengatakan la ilaha illallah dengan ikhlas dari lubuk hatinya yang paling dalam. Inilah orang yang paling berbahagia dengan syafaat Nabi SAW pada hari kiamat, ya. Cukup ya sampai di sini. Insyaallah kita akan jumpa kembali di masa yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.